Pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan zakon atau ahli yang dimaksudkan Prabowo untuk mengisi pos-pos kementeriannya bisa berasal dari partai politik dan non-parpol. Meski begitu, penempatan profesional di kabinet nantinya dituntut tetap sesuai dengan bidang di kementerian yang akan ditempati. Cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk zakon kabinet atau kabinet yang diisi dari kalangan ahli dan profesional dinilai sulit terbentuk jika sampai meninggalkan partai politik. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, zakon atau ahli yang dimaksudkan Prabowo bisa berasal dari partai politik dan non-parpol. Prabowo disebut hanya ingin memastikan nama-nama yang disodorkan untuk jadi menteri harus benar-benar ahli di bidangnya. Nah, Pak Prabowo perspektifnya adalah perspektif keahlian. Perspektif yang ingin dibangun adalah bagaimana caranya bahwasannya anggota kabinet Pak Prabowo itu adalah para ahli-ahli. Nah, orang ahli yang dibutuhkan Pak Prabowo ini bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari luar partai politik. Jadi Pak Prabowo tidak dalam posisi mendikotomikan orang partai politik dan non-partai politik. Pak Prabowo menginginkan orang-orang yang disodorkan oleh partai politik dan berasal dari partai politik itu harus ahli, harus orang yang profesional di bidangnya. Dan itu pasti sangat banyak di partai politik. Kabinet baru di pemerintahan Prabowo Gibran dinilai akan tetap sulit lepas dari tokoh-tokoh partai politik, terlebih partai politik pengusung di Pilpres lalu. Hanya saja penempatan profesional dituntut tetap sesuai dengan bidang kementerian yang akan ditempati. Untuk menjadi menteri di negara ini itu nggak cukup bermodalkan zakon, tidak cukup bermodalkan kapasitas, kompetensi dan keahlian. Satu syarat utama, dia harus berasal dari partai pengusung dan pemenang Pilpres. Itu wajib hukumnya, Pak. Harus diakui menteri siapapun, termasuk menterinya Prabowo, pastinya berasal dari partai politik, terutama elit-elit kunci. Cuman kan penempatan dan proporsionalitasnya kan harus sesuai dengan portofolio. Misalnya kalau ada ketua umum partai yang memiliki latar belakang tentara, jangan ngurus tanah dong. Artinya dia kalau nggak kumham ya misalnya dia ngurus pertahanan kan begitu. Kalaupun toh menteri dari partai politik itu misalnya soal pendidikan, jangan tukang bisnis dong. Tapi dia profesor dan doktor yang saya kira pengalaman pendidikannya jauh panjang. Kan begitu jalan ceritanya. Selepas dilantik 20 Oktober mendatang, publik akan menanti apakah Prabowo akan teguh pendirian dengan cita-cita membentuk zakon kabinet atau pengaruh tokoh non-profesional di partai politik masih tetap mewarnai kabinet. Tim TV One mengabarkan.